dari tadi. Kak Sanza, coba kasih Apa paham ya? dulu ke orang-orang. Nggak bisa dikasih paham. Orang itu kan IQ 78. Dari cara 78 rumahnya. komunikasinya aja udah nggak nyambung. Kemana-mana EQ di bawah, EQ jongkok di bawah rata-rata. Cara komunikasinya aja lihat. Orang kalau mau diskusi biasa, nggak usah ngomong gini ngomong itu nggak ada, itu kosong itu semua. Ya. Kosong. Ada pula lagi yang bilang yang memperlambat memperlambat persidangan, jadi nggak jalan, jadi lama kali itu Dokter Reza Gladys. Yang buat lambat itu eksepsi. Kenapa kau minta eksepsi? Kalau kau nggak minta eksepsi, udah pembuktian hari ini. Bener. Tuh. Ya, justru Terus Dokter lagi Reza Gladys itu berani. Kenapa gue bilang dia berani? Dia sangat berani menggagalkan mediasi di perdata dan seolah-olah menganggap perdata itu memang ya nggak ada yang penting. Yang penting itu pidananya, dan di pidana Benar. ini tidak ada musyawarah sama sekali. Justru yang mengajukan musyawarah itu adalah Nikita Mirzani dengan eksepsi. Ya, Berarti di sini poin ketentuannya adalah yang menolak berdamai kan Dokter Reza Gladys, tapi di gilirannya katanya Dokter Reza Gladys yang ngemis-ngemis minta damai. Dari mana itu Lah, media saja? yang ngotot-ngotot sampai urat baksonya keluar di leher itu sih Nikita Mirzani di ruang mediasi. Mediasi itu nggak boleh dipaksa. Orang mau datang mau nggak tuh suka-suka dia. Nah, kalau kalian bicara pidananya, jadi skip aja perdata ini. Menurut gue kalau kita juga bahas perdata nih kayak aneh. Kesenangan mereka karena nggak ada itu on prestasi. Jadi Iya, nggak usah dibahas perdata. Makanya itu. Bahas aja itu pidananya. Jadi pidananya ini kenapa lama? Kita juga nunggunya. Ngapain sih lama banget? Orang mau dibuktikan kok cepet-cepet di persidangan. Makanya semoga eksepsi itu ditolak. Makanya nih kita Mirzani sama tim-timnya nggak usah eksepsi, walaupun memang mereka berhak mengajukan eksepsi. Tapi tidak make sense dengan ucapan dia yang selalu ingin membuktikan dan bongkar-bongkaran. Kenapa kok perlambat dengan Makanya eksepsi itu. itu? Giliran diperlambat kayak gini dia Makin lama lah kau ditahan di penjara. Apa? Sekarang giliran dia yang memperlambat kayak gini, orang lain yang jadi korbannya giringan-giringan opini dari bujur katanya memperlambat. Padahal dia yang melakukan. Ya ininya nggak ada. Yang mengajukan eksepsi dan membuat itu menjadi ada senggang waktu untuk pembuktian itu kan si Nikita Mirzani dan timnya, bukan Dokter Reza Gladys. Makanya Gitu itu. loh. Ngapain repot? Bang Tomato mereka itu bisanya cuman begitu gitu loh. Nggak nyambung, kau bahas aja topik aja tidak kau kuasai ya pemirsa. IQ jongkok kalian semua itu. IQ jongkok kalian semua itu, kasih paham dulu kalian. Iya kan Bi. Jadi capek ngomong sama mereka. Gue ulang-ulang sekali lagi ya. Aneh Bi. Di perdata dia minta mediasi, minta musyawarah, ngotot lagi, ditolak ngamuk, minta jumpa. Mana ada di mana-mana mediasi itu orang maksa. Orang melapor dengan tujuan kan pembuktian, ingin membuktikan bahwasannya orang itu salah. Malah dia minta musyawarah. Kalau kau minta musyawarah, ngapain kau lapor? Tinggal datang aja ke rumahnya bawa RT RW. Nah, itulah di perdata minta mediasi, di pidana minta eksepsi. Jadi kapan pembuktiannya? Lama kali. Kenapa? Mengulur-ngulur waktu. Takut terseret-seret nama-nama lain seperti nama Dokter Oki dan Samira. Takut nama itu terseret. Enggak usah kan? Kalau kalian mau kebenaran, mau pembuktian, lanjutkan di persidangan. Bongkar. Makanya Bongkar. harusnya kalau memang dirinya ini merasa benar, nggak akan ada menolak-nolak fakta-fakta memperlambat persidangan. Justru semakin cepat persidangan semakin cepat akan selesai. Nah, kalau kayak gini coba dia yang memperlambat kan makin lama-lama dia sendiri yang di dalam tahanan kan. Betul. Orang mau cerai aja, kalau dia nggak mau rujuk lagi atau tidak mau dirujukkan, dia tidak akan hadir pada saat mediasi agar mediasi itu gagal biar bercerai. Sama pula lah dengan orang yang melaporkan perdata ke pidana, ngapain mediasi? Ngapain? Justru dari perilaku, dari sikap yang dilakukan oleh Dokter Reza Gladys itu menunjukkan bahwasannya gue nggak takut sama elu, walaupun elu ngelapor gue nggak mau mediasi, lu lanjutin gitu. Kalau lu bisa buktiin, gaskan ya, jangan omon-omon doang gitu. Bener, makanya itu kadang gue heran ya sama orang-orang nggak tahu yang memang benar-benar udah garis keras, nggak bisa menerima fakta atau memang nggak punya EQ gitu loh. Jadi kayak yang mau dijelasin seperti apapun nggak bakal ngaso gitu. Ini aneh nih, katanya jebakan.
orang mau dijebak kayak gimana pun, kalau nggak perilaku jahat, nggak ada itu mau direkam kayak sekarang ini live. Kalian bisa rekam, Benar. kalian bisa Benar. rekam. Gue atau Abi bisa terjebak di sini dengan penggiringan opini atau kata-kata sesat kalian, ya. Kayak gitu, sama aja. Kalau nggak ada apa-apa ya nggak bisa juga diapa-apain, gitu loh. Jadi orang kalau misalnya orang terancam, dia ingin merekam untuk menjadikan bukti, menunjukkan bahwasannya tindakan orang ini telah menekan saya, telah seperti memerah saya, bukan seperti lagi 4 miliar udah di tangannya kok, kayak mana sih? Ya kan? Dan putusan MA itu menyatakan bahwasannya rekaman digital itu sah menjadi alat bukti yang sah. Paham? Makanya gini, kalau kalian nggak tahu, biarkan bersidang. Jangan semua orang yang kontra Nikita Mirzani lalu membela Dokter Reja Gladys itu, kalian bilang dibayar, sampai jaksa dibayar, besok tukang sapu pun kalian, kucing pun kalian bayar, semua dibayar, itu. sampai jaksa-jaksa aneh, sehingga penegak hukum ini nggak ada lagi artinya apa kata mereka, kayak mereka paling paham. Makanya saran gue kepada penegak hukum di Indonesia, jangan pernah memutuskan sesuatu karena desakan masyarakat yang kosong, gitu loh. Benar. Kita bukan mendukung juga Dokter Reja Gladys, tapi mendukung untuk mereka membongkar kebenaran di pengadilan. Itu orang mau nonton bukti-buktinya, bukan mau nonton ngeles-ngelesnya mulu. Eksepsi lah biar nggak jadi dibongkar. Ngapain? Katanya kau mau bongkar, kau bongkar lah. Pau, justru semakin cepat kau buktikan, semakin tahu siapa penjahatnya. Gitu. Benar. Makanya itu dari tadi kan aku jelaskan nih, mau dibayar seberapapun kalau emang yang dituntut itu orangnya benar, nggak akan bisa masuk. Seumpamanya gini nih, aku ada permasalahan sama Kak Zanza, terus tiba-tiba hakimnya aku bayar nih 100 M, suruh memenjarain Kak Zanza, sedangkan Kak Zanza tidak berperilaku buruk, tidak mempunyai titik kesalahan, mau menjarakan dengan apa gitu loh. Kan ya misalnya di chat, kalau misalnya ini gua kasih ilustrasi aja, misal ya, si Abi punya produk, terus gue bilang ini produk ini kayaknya punya si Abi deh, produk ini agak nggak bener nih, ada sesuatu, terus si Abi WA gue, dia bilang, Kak boleh nggak kakak jangan review punya aku? Oh gitu, emang kenapa? Gue bilang kan, iya soalnya Kak ginilah. Pasti gue nggak akan bilang, ya lu kalau mau tutup mulut gue ya bayar sekian, ya nggak gitu. Harusnya gini, oh gitu ya, ya gini aja Bi, kalau memang lu nggak, kalau memang yang gue bilang nggak benar, ya udah lu buktikan aja Bi, atau nggak lu urus dulu yang benar, ya itu, bukan malah minta duit tutup mulut. Kalau mau nggak koar-koar gue 4 miliar, 5 miliar, 20 miliar, macam mana? Hah? Itu udah mafia di atas mafia itu namanya. Pahlawan dari mana? Nggak ada pahlawan eksepsi, nggak ada pahlawan minta mediasi. Pahlawan itu berjuang ingin membongkar apapun ceritanya. Nikita Mirzani itu keren pada saat dia belum ditahan. Dia bilang gini, gua udah nggak sabar katanya mau bongkar-bongkaran di persidangan. Persiapkan OOTD lu yang paling keren, karena gua adalah si paling keren OOTD di persidangan. Maka ya kau pakai baju tercantik kau dandan semenor-menor kayak biduan, kau pergi buktikan sana, pergi buktikan kalau kau benar, bukan Dokter Reja Gladys yang benar gitu. Iya dong, harusnya semakin cepat persidangan semakin cepat kelar kok. Kalau kayak gini sih dia yang lama-lama, dia yang makin ditahan lama-lama karena dia yang menunda-nunda, orang lain yang disalahkan, ya Dokter Reja Gladys yang kena katanya menunda-nunda. Mana makanya kok kau yang menunda, kau capek-capek buat eksepsi, harusnya udah dari kemarin-kemarin pembuktian. Makanya harusnya udah kelar kasus ini kan. Nah, siapa yang mengulur-ngulur waktu? Banyak sekali. Gak masuk di akal ya. Jadi nggak perlu dibayar dengan siapapun ya. Kami ini pengen melihat kebenaran, putarlah buktinya, putarlah rekamannya, putar dong rekamannya yang ada suara Dokter Oki. Kalau betul rekaman yang beredar itu terjadi, ya seret juga. Gue mendukung Nikita Mirzani untuk membawa kawan-kawannya ke dalam penjara kalau memang rekaman itu terbukti dan semua yang terlibat di dalam rekaman itu bertanggung jawab dan turut serta. Seperti Mail jangan mau juga. Nah, kalau misalnya dibilang Mail hanya disuruh, Mail itu adalah lelaki dewasa yang bisa mempertimbangkan mana yang benar, mana yang salah. Ya, hanya saja dia memutuskan untuk melakukan sebuah kesalahan, kalau memang itu kesalahan,
Karena dia mempertimbangkan kalau gue tidak melakukan apa yang dikatakan oleh atasan gue, maka gue satu, gue terancam mungkin. Yang kedua, gue kehilangan pekerjaan, ya. Dan juga kan pasti dilakukan pembungkaman, gitu loh. Jadi dia memutuskan dengan sadarnya kalau dia memilih untuk turut serta, makanya dia masuk. Berarti yang lain yang turut-turut serta itu masuk juga, gitu loh. Ini aja, kalian mau ngeles kayak manapun, hari ini faktanya adalah Nikita Mirzani didakwa pasal 369 yang dimana terkait pemerasan, pengancaman, dan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Dan terbukti uang dialirkan ke developer untuk membeli sebuah harta benda yang berupa rumah. Itulah TPPU-nya. Nikita Mirzani tidak akan lolos, ya. Kalau di Peringan masih mungkin kalau dia bilang dia nggak sendiri. Tapi kalau misalnya dia memasang badan untuk siapapun, ya silahkan vonismu dia di bawah 15 tahun, begitu. Iya, wis ngilari Gitu tanggul. ya. Oh, maju meneh perapatan itu belok kanan. Buat netizen 78 ya, 78 IQ, mendingan kalian itu benar. baca-baca buku yang banyak, lihat situasi gitu. Gak usah sibuk-sibuk kalian menghentikan persidangan dengan cara mediasi dan eksepsi. Udah lanjutkan. Yo, Gitu. Jadi kalau kalian bilang analisa gue dan Abi, ini kita Mirzani pasti diponis. Pasti diponis, pasti masuk itu di atas 5 tahun. Pasti masuk. Yang paling ngeri, kalian cuma bicara pemerasannya aja. Kalian belum bicara TPPU-nya. Coba bahas TPPU-nya. Itu kalau dibilang dia kan bukan koruptor, kejahatan koruptor dengan TPPU itu nggak ada bedanya. Sama-sama dijerat 20 tahun pidana, ya. Mau kalian tanya sama pengacara yang manapun, mau sekolah di planet Mars, Elon Musk sekalipun, ya, TPPU itu jeratannya 20 tahun serupa dengan koruptor, paham? Kak Zanza, aku izin sebentar, izin keluar sebentar, ada ini tamu sebentar aja. Oke, Bi, dadah. Jangan kayak gitu lah, Kak Zanza, ngomong aja dulu, nanti kita lanjut lagi. Ya udah, ya mute aja. Ya. Nah, kayak gitu. Lu ketawa aja, nggak ada yang marah. Lu ketawa, lu mau koprol sampai Monas, lu mau pargoy di Monas, nggak masalah. Semua orang bebas berkomentar untuk kasus ini. Yang sedang dibahas adalah dakwaannya, di mana semua media juga meliput kok. Ya, ini hal yang aneh, hal yang nggak biasa ketika seorang public figure yang dilulukan masyarakat itu melakukan tindak kriminal gitu. Pidana itu kriminalitas, ya, kriminal. Bahkan Nikita Mirzani itu kan pernah ditahan juga di kasus Serang. Kalau diketik di Google namanya, apakah Nikita Mirzani pernah menjadi narapidana atau residivis? Yes, dia pernah, ya. Hari ini dia mengulangi seperti itu lagi. Itu fakta yang kalian nggak bisa tepis. Fakta pun hari ini dakwaan itu dia didakwa tindak pidana pemerasan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang. Yang aneh lagi kak, gila-gila didukung, malah terdakwa di demo, malah korban. Bicara fakta aja, kalian tidak bisa menghentikan dakwaan dari jaksa, dari penegak hukum. Faktanya di penjara di Polda, di penjara di kejaksaan kok ngaco bilang nggak bersalah mulu. Nggak bersalah tuh Peggy Setiawan dulu yang dia hina-hina suruh masuk penjara sampai busuk katanya. Itu baru nggak bersalah. Hari ini dia bagi-bagi sedekah aja kerjanya. Nikita Mirzani bukan bagi-bagi sedekah, minta-minta duit terus. Gitu. Di sini nggak usah bahas yang lain-lain ya. Kau nggak usah kau pedulikan juga aku modelanku kayak mana. Yang kau pedulikan topiknya aja, terdakwa, menuju terpidana, tindak kriminalitas, kriminal, ya, artis kriminal. Nah, itu. Kalau kalian bilang di kasus ini aja, di kasus lain banyak dia nyakitin orang.
ya, cari gara-gara sama Bunda Korla, cari gara-gara sama Anggun Cabe. Anggun Cabe aja TikToker biasa, dia ange. Kenapa? Karena PK selalu menang. Gitu ceritanya ya. Penggemar RG tidak ada yang mengidolakan personal di sini. Ini berbicara tentang pelapor dan terdakwa. Ya, terdakwa. Kau tahu terdakwa? Ya, udah di ambang penjara aja. Kau masih lantam. Ya, kasihan tuh Nikita Mirzani kalau pendukungnya malah buat emosi semua orang. Malah desakan masyarakat lain yang lebih masuk di akal dan terbukti itu akan memperkeruh suasana. Ya, memperkeruh suasana. Gak usah kau tanya hidung aku apa, hidung Nikita Mirzani yang kayak gini. Ada fotonya. Kau pun ngada-ngada. Ya kan? Ada gue posting tuh ya. Gak usah kau khawatirkan muka aku kayak mana. Yang pasti hari ini yang terdakwa itu si cantik jelita Nikita Mirzani, bukan si Iya. Jaja Bela hidungnya bolong. Yang harusnya kau khawatirkan adalah junjunganmu itu, kayak mana caranya itu gitu, biar nggak terlama-lama di dalam sana gitu. Bisa-bisanya hidung orang kau khawatirkan juga. Masih enak kita bernapas-napas segar kan? Screenshot dulu. Sebarkan screenshot. Nyari makan susah gini, gimana susahnya? Nyari makan sampai meras, gitu maksudnya. Nyari makan sampai jadi terdakwa, gitu maksudnya. Gimana? Terus itu kasihan loh, katanya yang dia kan beli rumah tuh, uangnya dipakai beli rumah sampai apa sales marketingnya aja dipecat sampean katanya. Iya, orang salah cari customer, biar aja lah dipecat. Uangnya pun diambil dari developer, diambil, ditarik, udah disita udah duitnya yang 2 miliar. Iya loh, makanya itu dari imbas yang dilakukan tuh banyak banget orang yang jadi korbannya. Banyak banget yang Banyak. ter-PHK Jadi dari jangan bilang hari ini saja Nikita Mirzani menyakiti orang. Banyak dia menyakiti orang, salah satunya gue. Banyak lagi jajaran orang-orang yang disakiti Nikita Mirzani. Terus mencari lawan selalu tak seimbang, ya. Peggy Setiawan lah, siapa lah, nggak jelas Bunda Korla lah, nggak jelas. semua. Dari dulu, dari dia zaman muncul Semua di TV. urusannya duit, Mira Hayati lah, semua urusannya duit itu kan. Coba Bi, Iya, sama iya, Mira benar, Hayati benar. urusannya apa Bi? Jawab Bi, sama Mira Hayati urusannya apa? Duit. Nah, sama Bunda Korla urusannya apa Bi? Duit. Sama Anggun Cabe urusannya apa Bi? Duit. Nah, duit semuanya. Satu kalau lagi kalian mau sama ngomong Dokter susahnya Eja tarik makan Gladys tuh kesana. urusannya apa Bi? Duit. Wah, duit lagi, duit mulu. Segitu susahnya cari makan. Hah? Makanya itu. Makanya makan biasa-biasa aja. Nggak usah makan bakso masukkan ke lubang hidungnya. Bakso satu. Bakso satu pun diangetinnya sama dia kan. Saking susahnya cari makan. Nggak usah kalian tanya, si Janja ini nggak pakar hukum. Nggak usah pakar hukum, ya. Aku melawan semua pengacara yang kemarin bilang P21 itu pasti nggak terjadi. Ternyata terjadi. Artinya untuk menganalisa seorang penjahat tidak perlu pakar hukum. Tidak perlu, hanya perlu kejujuran dalam menganalisa. Bukan subjektivitas. Kalau lu suka sama orang ini, di apapun yang dia lakukan dia pasti benar. Itu salah. Salah, tapi kalau untuk pengacara yang mendampingi dia atau PH-nya, kuasa hukumnya, gua masih menganggapnya, oh oke, dia kan kerja, sedang sedang membela kliennya. Wajar-wajar aja. Kenapa? Karena bahkan tersangka pembinihin sekalipun ya, itu boleh menggunakan haknya untuk hak hukumnya untuk menggunakan pengacara dalam pembelaannya, meringankan vonisnya boleh. Jadi kalau Bang Fahmi bilang saya akan membebaskan, tidak bisa. Silahkan berusaha untuk dia bebas dan silahkan Bang kerja keras untuk meringankan vonisnya. Jadi kalau kerja keras berusaha untuk membuat dia jadi meringankan vonisnya, itu memang udah kewajiban dia. Tapi kalau sampai melakukan kayak pembodohan terhadap publik, kayak yang menyangkal semuanya, itu menurutku juga teramat sangat disayangkan sih Kak. Jadi kayak nanti masyarakat lagi yang jadi korbannya gitu kan. Orang-orang yang awam yang nggak ngerti hukum jadi aduh.
Percaya aja sama giringan-giringan seperti Satu ini. pun artis yang bermartabat, nggak ada yang mendukung dia. Ya, mau siapa misalnya, siapa artis bermartabat ya? Oh, Ariel Tatum, Dian Sastro, yang gitu-gitu dong. Kalau yang mendukung baru oke. Yang lain-lain nggak, biasa-biasa aja, orang-orang biasa, bukan artis, nggak kenal aku juga. Cuman viral-viral aja, perkara viral, si Abi pun viral, ya kan? Ya kan? Iyalah. Perkara viral, orang Garmek pun viral. Iya. Perkara viral, ketangkap di Kempinski pun Viral. Viral. ya kan? Iya. Perkara viral, ngetok kepala orang pakai tumbuh sepatu pun viral. Perkara viral, mukulin Kiki The Potters pun viral, Viral. ya kan? Perkara viral, dijambak-jambak Jupe pun viral. Ya, perkara viral, Satbor pun viral, joget-joget, ya kan? Makanya. Nah, perkara viral mau gua lanjutin nanti lucu. Jadi tidak ada yang spesial dengan viral. Yang spesial itu adalah ketika public figure terdakwa melakukan tindak kriminal yang seharusnya tidak dilakukan oleh public figure. Males sekali aku memilih artis, nonton artis kriminal, ngapain? Makanya itu. Mending aku tonton Sastrowardoyo, mending aku tonton Ariel Tatum, ya kan? Nggak pernah kriminal, nggak pernah melakukan hal-hal kriminal, nggak pernah jadi residivis, nggak pernah jadi narapidana gitu. Ya, perkara viral, pernah lu lihat dia buka baju di mall? Itu pun viral. Nah, itu pun viral. Di mana letak moralnya? Di mana letak moralnya? Harusnya public figure itu etikanya di atas rata-rata agar dia bisa mencontoh dan dicontoh. Begitu. Agar bisa orang yang menonton dia meniru perilaku beretikanya. Ini apa yang Anda ketahui tentang Nikita Mirzani? Oh, yang itu, yang mukul orang, kepala orang pakai tumit sepatu, satu. Oh, yang meras itu ya, yang pernah dipenjara di kasus Serang juga ya? Iya. Oh, yang lagi ini ya? Yang teriak-teriak didatengin polisi, ditangkap, diciduk itu ya? Oh, itu. Nikita Mirzani yang mana lagi? Itu yang telenji di mall, yang ketangkap di Kempinski. Aduh, nggak ada yang indah gitu loh. Nggak ada yang indah. Nggak ada. Yang mana lagi? Oh, yang lagi berseteru sama si itu gitu. Ada tuh begitu. Ada lagi satu, Bi. Apa? Tanya, Bi, yang mana gitu? Yang mana kakak? Emang udah nggak ada lawan orang ini kalau suruh melawak. Terus yang mana lagi kak yang viral kak? Prestasi, gue belum tahu prestasinya selain makan bakso ya. Jadi, Emang ada prestasi makan bakso? ya Emang- mungkin. Kayak mana itu Ya ceritanya? kan prestasinya. Gue nggak ngerti prestasi karena seorang inspirator, yang membuat orang inspire itu adalah orang yang misalnya siapa ya, Jusuf Hamka. Nah itu inspirator. Terus siapa lagi, wanita-wanita hebat yang survive kayak Marsyanda, kayak Ariel Tatum, itu hebat prestasi. Tapi kalau yang kayak gini prestasi apa? Oh tapi kalau ada dinobatkan artis masuk bui terbanyak ya paling dapat prestasi sih kak. Iya, itulah. Itulah. Dan itu bukan kita yang buat loh, dia sendiri yang buat. Benar. Lucu orang ini. Prestasi jadi leci itu katanya. Nah, prestasi jadi leci. Oh, prestasi ketangkap di Kempinski itu lebih parah, lebih bahaya ya. Lebih bahaya. Ketangkapnya pun bersama kondim dan lendir ya. Jadi kelen. Jangan bangga dulu ya. Jangan bangga dulu. Ketik aja di Google, Nikita Mirzani Kempinski. Apa ceritanya, kasih tahu sama kami ya. Kalau memang kami salah silakan dikoreksi. Mungkin judul beritanya kurang manjur. Prestasi nggak ada, kami di sini nggak ada membilang-bilang prestasi kami, nggak perlu kami omongin, ngapain, nggak urusan kau juga itu. Terus dikit-dikit orang yang kontra dibilang dibayar sejak kapan ya? Dari dulu aja udah hampir 5 tahun aku membahas Nikita Mirzani dengan segala perilakunya
ya 5 tahun. Siapa yang gaji? Negara yang gaji gitu. Artinya kalau aku digaji negara untuk menjelekkan Nikita Mirzani, artinya dia salah satu target public figure yang harus ditertibkan gitu aja. Jangan gila-gila dibayar, gila-gila dibayar. Dikit-dikit dibayar, Polela dibayar, jaksa dibayar, semua dibayar. Bayar, polisi dibayar. Kayak mana kalau kami bilang kucing yang jilat kaki Nikita Mirzani itu dibayar sama Nikita? Terus aku lagi sama pendukungnya bener-bener, aku kalau lihat pendukungnya lagi ada di persidangan ini ya, kayak ngakak banget. Jadi semua orang yang ke situ yang kontra sama dia, ibarat semut aja dia suruh putar balik tuh di situ. Saking repotnya, merepet semua di situ kan. Udah gitu kebiasaan mereka itu gerombolan, sorak-sorakan, ngapain sih? Duduk aja manis nonton, duduk, nggak usah terang sini. Jadi mereka ini ingin mengecohkan topik utama kita dengan ngata-ngatain kita. Jadi kalau dia ngata-ngatain kita, itu kan kita sibuk memperbaiki dan sibuk klarifikasi. Itu yang mereka mau. Jadi mau apapun yang dikatakan mereka untuk lu, untuk gue, bahkan untuk semua orang yang kontra terhadap Nikita Mirzani ini, nggak usah diopenin, nggak usah direspon mereka. Respon saja topik fokus utamanya, ya nggak Bi? Betul, setuju banget. Makanya aku udah nggak bisa lagian juga mau dikasih pemahaman seperti apapun nggak bakal bisa diterima sama mereka itu, nggak bakal bisa diterima. Jadi udah nggak perlu capek-capek untuk kita menjelaskan kepada dia untuk pas saat dia mengecohkan kita fokus aja ke kasusnya kan. Memang kita amati terus kasusnya, yang kita amati kan memang kasusnya, bukan kepribadian personalnya. Malah ngurusin hidung gue, lu urusin aja topik pembicaraannya, lu urusin tuh, kasih makan tuh Nikita Mirzani di sana, kasih minum aqua biar mandi dia 10, kasih aquanya ya. Jadi nggak usah, kita nggak perlu deh ngeladenin yang kayak gini. Kenapa? Kalau kau ngebahas dakwaan boleh, tapi kalau kau yang lain-lain nggak terlalu menjatuhkan harga diri juga untuk meladenin orang-orang yang tiba-tiba cari panggung. Mungkin Nikita Mirzani sendiri nggak suka juga sama orang ini. Mungkin Nikita Mirzani sendiri nggak akan buat meet and greet nantinya setelah dia keluar ketemu orang-orang ini, nggak akan. Siapa kalian kata Kismin itu yang dibilangnya buat kalian. Paham itu. Terus tuntut dong, tuntut gitu nggak? Yang itu gimana itu? Tuntut dong, tuntut. Abis itu HP-nya ditahan. Willy Salim, ini HP dari kau. Tadi simpatik sama fan-nya Willy Salim. Tuntut dong Doktif. Di sana nggak diladenin. Udah deh Doktif harus datang, nyemak-nyemain aja kan. Dilepeh nggak tuh? Dilepeh secara ugal-ugalan. Lagian seperti yang gue bilang, seorang dokter aja masa merendahkan profesi ya. Yang gue tahu dokter itu tenang, kalem, mulia, mendidik ya. Ini enggak, semua netizen dihajar, semua netizen diajak berantem. Netizen itu adalah calon atau kandidat dari pasienmu. Bener. Ya. Jadi kau jangan berantem sama rakyat Netizen. biasa. Petugas medis yang menjual jasa tidak boleh konflik langsung dengan rakyat yang dia berpotensi menjadi pasien gitu loh. Ini tengok dokter kayak gitu, suasana di Indonesia ini dokter sama dokter berantem. Gimana lah kayak gini? Nih. Dokter sama dokter jadi tukang, kayak seolah-olah jadi tukang obat gitu. Jualanan gue apa sih? Jijik banget. Apa nggak ada majelis yang mengawasi dokter-dokter yang konflik sama rakyat langsung gini? Konflik langsung dengan netizen loh, gila loh itu. Belum pernah gue temui di belahan dunia manapun. Makanya itu. Pegawai puskesmas saja ketahuan ribut sama masyarakat dipecat kok dia. Makanya. Nih aku kemarin ada pengalaman cerita Kak. Jadi ceritanya ini, temanku kan mukanya breakout banget, pakai salah satu produk breakout banget, terus pindah ke dokter ini. Nah si dokter ini sama sekali tidak mau menjelekkan produk sebelah, tidak mau menjelekkan dokter sebelah, sama sekali tidak mau. Dia benar-benar menjaga, itu yang namanya dokter yang menjaga kode etik tuh seperti itu, nggak saling serang. Nah, kayak gitu apalah kayak gini dokter yang nyerang Hari ini sama yang sejauh. kalem-kalem itu kan dokter-dokter kan banyak yang kalem nih, banyak yang tidak mau langsung konflik ke netizen, banyak langsung kok nggak mau konflik ke sesama dia, masih diem aja ya, keren. Dokter Reja Gladys ini gue bilang keren, kenapa? Diam-diam menjarain. Benar.
Keren banget menurut gue juga. Harus, dia sebagai dokter, mau dia dokter apapun, dia sebagai dokter harus menjaga harga diri dan dari profesinya. Jadi ketika orang yang menyerang profesinya, apalagi mengancam untuk menjatuhkan kredibilitas dari profesinya, orang tersebut harus dituntut dong, tuntut. Gitu, Bi. Buktinya yang kalian katakan plonga-plongo mampu kok membuat dia sekarang jadi jadi tahanan. Iya, betul. Plonga-plongo aja dengan opininya. Kalian yang nggak plonga-plongo mampu nggak, bisa nggak? Kalau miskin nggak punya duit nggak bisa kalian katanya gitu kan giringan opininya. Iya, bahasanya begitu tuh. Dia dulu buat video kayak gitu buat gue karena gue laporin di Polres Jakbar. Katanya lu nggak akan. Iya. Oh. Coba aja lu ketik. Gue kan pernah melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan pencemaran nama baik. Dia bilang gue narkoba, dia bilang gue minjem duit kayak gitu kan. Dia sebarkan nomor handphone gue. Itu. Sampai disebarin nomor telepon. Nah, lalu itu bukan di SP3 oleh oleh Polres, tapi gue yang meminta SP3 karena gue kampanye. Nah, itu ceritanya. Jadi hari ini gue mendukung siapa, jangankan Dokter Reja Gladys, bahkan sekalipun dia hantu, akan gue dukung untuk memenjarakan Nikita Mirzani apabila dia melakukan kesalahan gitu loh. Karena gue adalah salah satu korban yang dia fitnah begitu. Orang ini pun masih meyakini dengan dongoknya. Kalau misalnya itu bukan fitnah, ngapain gue lapor? Ya gue dong yang dipenjara, bego. Aneh itu. Jadi sampai dengan hari ini Mbak pakai bilang pinjam duit, nanti ku tunjukkan laporannya baru gitu ya. Benar. Paham? Nggak paham kalian sekarang gitu. Kalian semua artis takut sama NM. Iyalah, cuman Dokter Reja hari ini pada faktanya bisa menjarain dia. Iya dong, bener. Yang kalian katakan plongo-plongo itu baru wanita Amazon yang sesungguhnya tuh. Bilang tuh ke sana wanita Amazon yang sesungguhnya. Jangan bilang wanita Amazon, Bi, jadi kayak Mama Kera. Oh iya, ngeri juga. Dia bilangnya Wonder Woman, Bi. Oh iya. Mama Kera itu di Amazon, Bi, Mama Kera. Kayak gitu ekspresinya. Rekod aja silahkan. Kak, kok nggak nyampe nyetirnya? Aku OTW Amerika. Ih, takut kali kan, takut dibully jadi OTW Amerika kan? Iya, takut awak. Oh Mahzog. Lucu orang ini. Ya udahlah Bi, lanjutkan lah Bi. Gue udah mau nyampe nih Bi. Oke, emang kemana Kak? Jangan kau bilang bikin laporan juga ya. Enggak, mau lihat Nikita Mirzani, gue udah mau sampai di depan nih. Tapi kayaknya jam besoknya udah nggak bisa. Jadi kayaknya gue titip salam aja deh sambil ngelihat kayak mana situasinya. Siap. Jadi dadah. Lanjutkan Bi. Mereka tuntut dong. Tuntut. Nah. Thank you ya Kak. Makasih. Aduh. Makanya, ini terang bener, anjir. Nah, gini dong, jangan terlalu terang. Nanti dibenci orang. Jangan terlalu terang sayang.